Sembuh tanpa bercerita. Itu merupakan hal yang emang pasti susah banget untuk dilakuin. Kenapa aku bilang susah? Ya sebenarnya semua hal itu bisa dilakuin dengan mudah kalau emang semua itu berasal dari diri kita sendiri. Tapi pernah gak sih kamu tuh mencoba untuk bertahan, mencoba untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, mencoba untuk berusaha untuk diri kamu sendiri, berjuang untuk diri kamu sendiri, dan yang terpenting berusaha menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Semua itu agar kamu bisa pulih, kamu bisa sembuh tanpa harus bercerita kepada orang lain. Pasti itu rasanya gak mudah banget kan? Ya, setiap orang pasti butuh tempat cerita. Setiap orang tuh pasti butuh yang namanya itu rumah. Seseorang yang bisa mendengarkan, setiap orang pasti butuh akan hal itu. Tapi gak semua orang punya tempat itu. Gak semua orang bisa dijadikan tempat ataupun rumah ketika kamu dalam keadaan sedang kurang baik. Ya enggak? Ya, maka dari itu, mari kita sembuh sama-sama tanpa harus bercerita. Tanpa harus merepotkan orang lain. Tanpa harus meminta orang lain untuk ada. Dan berusaha untuk mengobati diri sendiri dan menjadi tameng terkuat untuk diri sendiri. Karena seburuk apapun diri sendiri, ya itu tetap diri kita sendiri. Hai, seperti biasa, aku selalu menyapa kamu dengan kalimat pembuka. Hai, gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini aku bisa jadi teman tidur lagi buat kamu. Aku bisa nemenin malam hari kamu supaya kamu gak harus ngerasain rasa gak enak ketika di malam hari. Walaupun emang aku hanya bisa menemani kamu dari sekedar konten aja, aku harap dari banyaknya konten yang aku buat, itu salah satunya itu bisa membuat hati kamu tuh lega setelahnya ya. Ya walaupun aku tahu, ketika kamu mendengarkan konten aku tuh nggak sepenuhnya lega gitu loh. Tapi setidaknya aku seneng karena kamu menjadikan podcast teman tidur menjadi teman ketika di malam hari. Dan untuk tema kali ini, mungkin kamu udah terlalu sering ya mengalami banyak sekali masa-masa sulit. Kamu udah terlalu sering mengalami hal-hal berat hingga kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh udah terlalu capek untuk terus berpura-pura. Hingga kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh udah terlalu ngerasain ini tuh udah terlalu capek gitu loh. Dan kamu ngerasa setiap kali kamu ngerasa dalam hari itu menjadi hari yang buruk buat kamu selalu ngerasa dan bilang sama diri kamu sendiri, gak apa-apa, udah biasa kok, gak apa-apa. Juga ya aku udah terbiasa melewati semua itu. Hey, kadang kita tuh semakin dewasa tuh semakin susah ya rasanya buat open sama diri sendiri. Dan semakin susah juga buat nemuin orang yang dimana dia bisa menjadikan dirinya tuh rumah untuk kamu. Dan gak semua permasalahan juga itu bisa kita ceritakan kan sama orang lain. Semakin dewasa, pasti hari-hari kamu semakin berat. Beban pikiran kamu semakin berat. Dan semua pasti berkaitan tentang kehidupan kamu yang dulu dan sekarang itu udah jauh berbeda. Ya, mungkin dulu ketika kamu belum menyentuh fase pendewasaan, kamu ngerasa kayak hidup kamu, oh ya udah, kamu jalani aja, tanpa kamu tahu bahwa proses pendewasaan itu semua orang tuh berbeda-beda. Ada yang dimana fase pendewasaan itu diberi dengan kebahagiaan, kemudahan, ada juga yang diberi dengan kesulitan, terus
banyak sekali hal-hal berat yang harus dia lewati. Challenge-nya tuh jauh lebih banyak. Dan kalaupun kamu ngerasa hidup kamu tuh sekarang kayak, kok hidup tuh kayak flat banget ya? Kok hidup kayak gini terus ya? Gak tahu harus apa. Kayaknya berat banget setiap harinya. Pengen banget ada yang bisa ngedengerin keluh kesah. Tapi balik lagi, gak semua cerita yang kamu miliki tuh orang lain perlu tahu. Dan buat mencari seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik, tempat pulang ternyaman, tempat cerita ternyaman, itu juga gak semudah itu. Yes, I know. Pasti rasanya emang berat banget buat bersembunyi di balik kata nggak apa-apa terus. Ya, aku tuh mungkin kalau misal kalian bilang kayak Kak April tuh orang psikolog ya, terus Kak April tuh apa ya? Banyak sebutan lain yang biasa kalian sebut ketika aku lagi live TikTok. Sebenarnya guys, aku tuh tipe orang yang peka banget. Itulah kenapa aku mau sedikit cerita ya. Itulah kenapa aku tuh peka sama orang di sekitar aku. Ketika seseorang dalam keadaan kurang baik, belum tentu ia akan selalu memberikan senyuman. Belum tentu ia akan selalu memberikan keceriaan di hadapan semua orang. Bisa jadi ia hanya coba bisa berdiam diri tanpa ada satupun orang yang paham bahwa sebenarnya tuh dirinya tuh sedang kenapa-napa. Pasti kamu pernah kan ngerasain satu hal di mana ketika dalam keadaan kamu kurang baik, terus hati kamu kurang baik, fisik kamu capek, kamu banyak pikiran, banyak hal yang memberatkan kamu cuma bisa diam. Diam dan berharap ada orang yang ngerti. Ada orang yang paham dan peka sama apa yang terjadi dalam diri kamu. Tapi gak semua orang tuh paham. Gak semua orang tuh ngerti sama apa yang sedang kamu rasakan. Jangan terlalu meminta orang lain tuh untuk mengerti. Jangan terlalu meminta orang lain tuh untuk peka sama apa yang kamu rasain. Karena kenapa? Karena orang yang benar-benar peka dan paham, ia akan paham dengan sendirinya, tanpa kamu harus menjelaskan apa yang terjadi dalam diri kamu. Benar nggak? Ya, kayak gitulah. Kadang tuh, kita tuh semakin dewasa tuh lebih kayak ngerasa, butuh sendiri kali ya. Karena dari orang-orang sekitar aku dan dari banyaknya cerita yang aku dapat di DM tuh, rata-rata kayak, kalau misal kondisi lagi kurang baik, ya udah me time, terus lakuin hal lain disuka. Atau ya intinya tuh lebih ke arah ngasih waktu kali ya untuk diri sendiri. Dan itu buat aku adalah hal yang penting juga. Karena ketika kita ngasih waktu untuk diri kita sendiri, itu tandanya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri tanpa harus bercerita sama orang lain. Mungkin emang rasanya berat banget. Kayak unek-unek kamu tuh udah banyak loh. Terus isi pikiran kamu tuh semakin ramai, berantakan, kacau. Kamu pengen banget untuk ngeluarin apa yang sedang kamu rasakan. Kamu pengen banget bilang sama dunia bahwa aku capek. Pengen banget semua orang tuh tahu, orang terdekat kamu tuh bilang kalau kamu tuh butuh mereka. Tapi kamu selalu berpikiran kalau dengan sendiri kamu bisa melewati semuanya. Ya enggak? Ya, kadang tuh setiap orang tuh punya mindset pikiran tersendiri sih. Ada seseorang yang dimana dia udah terbiasa melewati hari-hari berat itu. Sampai dia ngerasa, kayak gini doang, gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Selalu bilang gak apa-apa untuk semua hal. Agar orang lain tuh gak tahu apa yang ia rasakan. Padahal sebenarnya jauh dari itu semua, pasti setiap orang yang hancur, setiap orang yang sedang terpuruk,
dalam keadaan kurang baik dan lain sebagainya, pasti pengen banget yang namanya tuh ada seseorang yang ngerti. Pengen banget bisa cerita, bisa ngeluarin apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tapi kalau dipikir-pikir, ya gak semua orang ngerti dan paham. Karena yang ngerti dan paham itu hanya diri kamu sendiri. Pasti kamu di sini udah banyak melewati hari-hari berat. Aku yakin banyak sekali pengalaman yang udah kamu ambil dari ujian-ujian yang udah kamu lewati sejauh ini. Dan sekarang gimana keadaan kamu? Udah terbiasa ya buat apa-apa nyembuhin sendiri. Udah terbiasa ya apa-apa ngobatin sendiri. Dan udah terbiasa ya untuk ngelakuin semua hal itu sendiri. Berusaha untuk bangkit sendiri, berusaha untuk melewati semuanya sendiri, dan berusaha untuk selalu survive dari banyaknya hal yang selalu membuat kamu down. Memang semua akan terasa berat banget kalau misalnya kita nggak punya seseorang yang ngerti sama keadaan kita sendiri. Pasti rasanya emang gak semudah itu untuk menjalani semuanya sendiri. Menghadapi semuanya sendiri. Berusaha untuk gak nangis. Walaupun rasanya capek banget. Walaupun rasanya tuh bener-bener, ya kamu gak kuat sendiri. Kamu butuh seseorang. Tapi Tuhan meminta kamu untuk melewati semuanya sendiri. Tuhan tahu kamu kuat. Tuhan tahu kamu hebat. Tuhan tahu kamu bisa melatih semuanya. Walaupun kamu ngerasain rasanya tuh bener-bener capek banget karena harus bertubi-tubi ngerasain semuanya itu sendiri. Merasakan banyaknya hal yang udah terjadi dalam diri kamu tuh kamu lewati seorang diri. Secapek-capeknya seseorang, ketika dia mendapatkan kalimat-kalimat motivasi, pasti itu gak cukup buat dia. Karena yang namanya capek ya tetap aja capek. Capek itu bisa bersumber dari mana aja. Dan yang perlu dilakuin itu, cukup kamu istirahatkan diri kamu dan kamu kasih ruang dan waktu untuk diri kamu sendiri. Mari sama-sama sembuh tanpa harus bercerita sama orang lain. Walaupun rasanya tuh sembuh tanpa bercerita, pasti itu susah banget. Tapi aku yakin. Coba lihat diri kamu saat ini. Setelah banyaknya ujian dan hal-hal berat yang udah kamu lewati, pasti kamu melewati semuanya seorang diri. Ada nggak orang yang nemenin kamu? Sekalipun kamu memiliki banyak sekali teman, tapi dari mereka belum tentu ada yang benar-benar paham sama kamu. Sekalipun kamu memiliki rumah itu belum tentu menjadi tempat ternyaman buat kamu. Kata orang, gak selamanya rumah tempat kita pulang tuh bisa memberikan kenyamanan di dalamnya. Bisa jadi tanpa kenyamanan kamu tuh ada di diri orang lain ataupun ada di luar rumah. Karena setiap orang tuh punya tempat ternyamannya tersendiri. Tempat di mana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan berusaha untuk tetap baik-baik aja tanpa harus bercerita sama orang lain. Susah gak sih buat ngebiasain diri ataupun nyembuhin diri sendiri tanpa harus cerita sama orang lain? Susah gak? Ya mungkin bagi orang yang udah terbiasa cerita, pasti itu rasanya susah banget sih. Tapi bagi orang yang udah terbiasa melatih semuanya sendiri, dia gak butuh orang lain untuk mendengarkannya. Walaupun aku tahu dalam hati kecil kamu pasti butuh seseorang. Karena sekuat apapun manusia, ada saat dia ngerasa lemah, ngerasa capek, ngerasa kayak dunia tuh terlalu berat buat dia dan dia butuh seseorang, ya kan? Kamu pasti pernah ngerasain itu. Dan buat menyembuhkan diri sendiri itu emang gak semudah itu.
Mungkin orang lain bisa bilang, gitu aja ngeluh, gitu aja nangis atau lain sebagainya. Hey, setiap orang tuh memiliki bebannya tersendiri. Bebannya setiap orang tuh berbeda-beda, gak bisa disamain. Dan kalaupun kamu mendapat omongan seperti itu, kayak gitu aja ngeluh, gitu aja nangis, gak usah kamu dengerin. Kamu cukup nyembuhin diri kamu tanpa harus mendengarkan omongan orang lain. Kadang omongan orang lain itu bukan buat diri kamu tuh semakin baik, justru malah semakin down. Cukup kamu jadikan diri kamu menjadi obat terbaik untuk diri kamu sendiri. Memang kadang susah ya. Memang susah ya. Ketika dalam keadaan sedang down, sedang capek, sedang berantakan, buat ngehandle diri sendiri itu tuh gak mudah. Aku tahu itu. Karena aku punya cerita. Karena aku pun pernah ngerasain dimana ketika aku lagi gak baik, ketika aku lagi down, aku ngerasain dimana rasanya tuh susah banget untuk ngehandle diri sendiri. Untuk nyembuhin dan jadi obat untuk diri sendiri tuh gak mudah. Tapi kenapa aku selalu bisa survive dari hal-hal itu? Karena aku selalu nerapin prinsip dimana aku bisa sembuh tanpa aku harus bercerita sama orang lain. Aku bisa sembuh tanpa aku harus berpura-pura terus di hadapan orang lain. Walaupun pasti rasanya capek banget buat kamu ketika dalam keadaan down terus berpura-pura untuk terlihat bahagia, ceria, tersenyum di hadapan semua orang, pasti itu gak mudah. Dan pasti rasanya capek banget untuk nutupin semua itu. Tapi kuncinya satu. Kamu yakin kalau kamu bisa sembuh, kamu bisa menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Itu kuncinya. Makanya kenapa ketika aku buatin konten, kalau misalnya aku cerita tentang aku pernah ngerasain itu, ya emang aku pernah ada di fase itu. Dan aku pernah ada di fase dimana aku bisa nyembuhin diri aku sendiri tanpa aku harus bercerita sama orang lain. Memang pada dasarnya orang lain itu hanya sekedar membantu. Karena yang menjadi peran utamanya itu diri kita sendiri. Mungkin contohnya kayak aku nih. Aku memberikan konten dan membawakan kalimat yang baik. Dengan nada bicara serendah mungkin. Terus memberikan kalimat motivasi sedikit buat kamu. Itu bukan aku yang memiliki peran tersebut. Dan kalaupun kamu ngerasa kayak, Kak April makasih ya, karena dari podcast Kak April, dari aku curhat sama Kak April lewat DM, itu ngebantu aku banget. Makasih udah dengerin aku, dan lain sebagainya. Aku selalu mengapresiasi hal tersebut. Cuman aku selalu bilang, aku ini hanya seseorang yang ngebantu kamu aja. Sebenarnya tuh kamu yang berusaha. Gimana rasanya sembuh tanpa harus bercerita sama orang lain? Gimana rasanya sembuh dalam keadaan kurang baik tapi harus tetap berusaha terlihat baik-baik aja? Itu semua gak mudah. Apalagi buat kamu yang emang udah terbiasa memendam semuanya seorang diri. Orang lain gak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain gak tahu serumit dan seberat apa permasalahan kamu. Orang lain gak tahu. Bahkan mereka hanya tahu luarnya kamu aja. Kamu yang terlihat seperti apa yang kamu berikan kepada mereka, ya itulah diri kamu di hadapan mereka. Tapi mereka gak tahu bahwa aslinya tuh kamu sedang mengalami hari-hari yang berat, kehidupan yang berat, banyak hal yang bikin kamu capek, banyak hal yang memberatkan pikiran kamu, hingga kamu sulit untuk istirahat, hingga kamu selalu overthinking, hingga tak jarang kamu sering menangis, cuma karena kamu ngerasa capek aja sama semuanya. Hey, aku tuh paling seneng banget kalau misalnya aku tuh buatin konten yang dimana tuh aku gak lepas dari kalimat positif aku. Karena kenapa? Karena aku tuh selalu berusaha untuk mengapresiasi usaha kamu. Karena aku tahu sejauh ini pasti kamu udah melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang dimana kamu mungkin gak duga kalau misalnya kamu bisa melewati semua itu. Kamu hebat banget.
kamu bisa nunjukin kepada dunia, walaupun dunia seringkali jahat sama kamu selalu bisa bertahan dan bisa membuat diri kamu sembuh walaupun tanpa bantuan orang lain. Walaupun kamu harus memendam semuanya seorang diri dan sembuh tanpa harus bercerita sama orang lain, itu ada hal yang mungkin susah kali ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang udah terbiasa apa-apa dipendam sendiri, udah terbiasa nyembuhin sendiri tanpa harus bercerita sama orang lain, mungkin itu udah menjadi hal yang biasa aja. Tapi buat orang yang gak terbiasa sama hal tersebut, pasti itu perlu adaptasi juga. Perlu yang dimana rasanya susah buat ketika lagi down, buat gak cerita sama orang lain. Tapi semakin kita dewasa tuh, apa-apa lebih milih untuk dirasain sendirian. Walaupun kamu selalu bilang, kenapa? Kamu selalu bilang, gak apa-apa kok. Gak apa-apa dan gak apa-apa. Tapi hati kecil kamu bisa bohong. Mata kamu gak bisa bohong. Bahwa sebenarnya, ketika kamu bilang gak apa-apa, itu hanya manipulasi kamu agar orang lain gak tahu apa yang kamu rasakan. Gak apa-apa kok. Memang gak selamanya obat kita tuh ada di orang lain. Kadang orang lain juga belum tentu dia bisa menjadi obat untuk kamu. Karena obat terbaik itu diri kamu sendiri. Hai, manusia hebat yang lagi dengerin episode hari ini, yang dalam keadaan itu mungkin lagi kurang baik, banyak pikiran, terus hatinya mungkin lagi kurang baik, ataupun banyak sekali orang yang gak ngerti kamu, yang jahatin kamu. Maafin semua orang-orang itu ya. Maafin mereka-mereka yang udah nyakitin kamu. Maafin mereka-mereka yang gak ngerti sama perasaan kamu. Dan terima kasih dari aku karena kamu udah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Mungkin ini adalah kalimat yang sederhana, tapi aku mengapresiasi apa yang udah kamu latih sampai sejauh ini. Aku bangga sama kamu. Kamu gak perlu meminta pengakuan dari orang lain sebagaimana hebatnya kamu melatih semuanya seorang diri. Kamu cukup mengapresiasi diri kamu dengan kamu menjadi obat untuk diri kamu sendiri. Mari kita sembuh sama-sama tanpa harus bercerita sama orang lain. Walaupun rasanya tuh sesak di dada, pengen banget dikeluarin. Kalau misal kamu gak punya tempat untuk bercerita, kamu masih punya Tuhan. Ialah tempat terbaik untuk kamu mengadu semua yang kamu rasakan. Keluarin aja kalau emang udah gak kuat. Ungkapin aja kalau emang kamu pengen ungkapin. Gak selamanya hal-hal yang kamu pendam dan kamu sembunyikan seorang diri itu bisa sekuat itu kamu tampung seorang diri. Pasti ada fase dimana kamu tuh gak kuat karena kamu udah terlalu capek menampung semuanya seorang diri. Aku cuma mau bilang, terima kasih ya, walaupun banyaknya ujian yang menghampiri, terus hari-hari kamu yang berat, tapi kamu selalu bisa sembuh walaupun kamu harus memendam semuanya seorang diri, walaupun kamu sembuh tanpa harus bercerita sama orang lain. Kamu hebat sampai sejauh ini, dan aku bangga sama kamu. Tetap kuat ya, terus tumbuh, terus tetap jadi obat untuk diri kamu sendiri. Karena berbagai permasalahan hidup yang terjadi dalam diri kamu, yang bisa menyelesaikan, yang bisa memulihkannya itu hanya diri kamu sendiri. Dan semoga dengan adanya podcast teman tidur, kamu bisa menjadikan podcast ini menjadi teman tidur kamu. Dari banyaknya episode-episode yang udah aku buat di podcast teman tidur di channel ini, baik di YouTube maupun di Spotify. Dan aku harap kamu bisa selalu nyaman ya untuk dengerinnya. Dan aku bahagia banget karena ngeliat progres kalian yang dimana
banyak yang nge-DM aku tentang proses penyembuhan diri. So, aku seneng banget. Tapi balik lagi, yang berhasil ngelakuin itu diri kamu sendiri. Kamu bisa survive, kamu bisa menyembuhkan diri kamu, itu usaha kamu sendiri. Jangan terlalu berlarut ya. Kalau emang udah ngerasa down banget, gak kuat, kamu istirahatin diri kamu. Kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan apa-apa tuh dikuat-kuatin, karena setiap orang tuh punya rasa dimana dia ngerasa capek banget. Kita hanya manusia biasa. Wajar kok kalau misalnya ngerasa capek. But it's okay, no problem. Okay? Dan makasih ya. Udah dengerin episode hari ini, udah selalu support aku sampai sejauh ini. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Nanti akan ada episode terbaru yang tersedia di Spotify. Jangan lupa follow ya. Buat yang belum tahu, untuk podcast aku di Spotify itu namanya Tentang Luka. Kamu bisa cari aja di Spotify. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku untuk kamu cerita, dan TikTok aku ya. Semuanya itu udah aku sertakan di deskripsi di bawah, oke? Makasih udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kamu membaik, terus seterusnya kamu mendapatkan kebahagiaan, dan jangan lupa bahagia ya. Semangat menjalani hari. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.